Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klutuk, 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 klutuk. Halo, hayo friends semuanya. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Jadi sebetulnya ini adalah video lama yang sudah kita take, belum sempat kita edit, dan belum buat opening juga, belum buat closing juga karena insidental banget. Hari ini kita masuk kepada topik ngopi seri kedua. Kita akan membahas tentang breeding atau pemijahan atau perkawinan dan melahirkannya si ikan gapi kesayangan kita. Jadi kita akan bahas bagaimana ikan gapi itu kawin, hamil sampai dengan nanti melahirkan anaknya. Treatment apa sih yang harus kita lakukan kepada buraya-buraya ikan gapi agar selamat? Well, disimak dulu videonya. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mindahin ikan yang akan melahirkan, kita harus tetap menjaga airnya agar tetap set atau perbedaan kualitas airnya tidak jauh dari tempat dia hidup biasanya. Makanya biasanya kita mengambil air dari akuarium sebanyak 50% untuk ditaruh di tempat melahirkan agar ikannya tidak terlalu stres dengan perbedaan kualitas air. Ini bisa di manual menggunakan mulut ya, dihisap sedikit, hati-hati jangan sampai tertelan teman-teman karena airnya kotor. Bisa dikasih kain agar kotorannya tidak ikut masuk ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai wadah jaring seperti ini. Ini banyak dijual di toko-toko plastik. Kalau Haya Friends semua beli langsung banyak itu bisa harganya lebih murah. Kita taruh. Ini nanti sebagai tempat betinanya melahirkan. Kita pindahkan menggunakan jaring yang seperti ini. Pelan-pelan. Kemudian kita tambahkan air baru. Jadi siklus melahirkan ikan gapi ini kurang lebih sekitar 16 sampai 20 harian dia akan melahirkan. Jadi sebaiknya teman-teman catat tanggal berapa dia melahirkan. Nah, 20 hari kemudian teman-teman harus sudah siap untuk mengkarantina lagi. Apabila baru melahirkan pertama kali, tanda-tandanya akan melahirkan, ya perutnya membesar, kemudian bagian anusnya itu menghitam pekat dan biasanya seperti ada tonjolan-tonjolan mau mengeluarkan anak gitu. Nah, ini airnya sudah cukup tinggi. Stop. Sebetulnya ikan yang bermata hitam seperti ini atau non albino itu tidak predator atau kanibal terhadap buraya-burayanya. Yang lebih kecenderungan kanibal itu adalah ikan jenis albino. Makanya untuk ikan albino teman-teman harus lebih sigap lagi jika ikannya akan melahirkan. Sebagai opsional teman-teman bisa tambahkan gelembung aerator ya. Ini fungsinya selain untuk menambahkan kandungan oksigen terlarut, ini juga mencegah anak ikan untuk masuk ke dalam keranjangnya lagi. Hai friends, ini tadi sudah kita diamkan ya, kita tinggal selama kurang lebih 1 jam. Ini buraya dari mozaik blue deltanya sudah pada keluar. Ini indukannya sudah kelihatan jauh lebih kurus, tapi kita biarkan dia di sini sampai paling cepat besok sudah kita kembalikan ke akuariumnya biar dia istirahat dulu dari kejaran
jantannya. Mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Jadi itu tadi ikan gapi kita yang sudah beranak, insya Allah selamat dan mudah-mudahan sampai dewasa nanti bisa kita jual dan lain sebagainya. Ikan gapi itu adalah ikan yang sangat mudah untuk dibudidayakan karena tidak butuh treatment khusus, maksudnya alat-alat riuh modern canggih enggak. Jadi ikan gapi itu cukup dicampur dalam baskom aja, dijadiin satu, udah dia nanti kawin sendiri. Bahwa ikan gapi itu tidak rewel terhadap tempat, dia bisa ditaruh di mana saja selama tempatnya itu bersih, nggak ada penyakit, sehat-sehat terus. Kalau dari kita di Hayat Gapis, kita itu memakai tempat yang agak lebih kecil tapi tinggi. Jadi tidak terlalu besar panjang dan lebarnya, tapi tingginya, agar ikan jantan itu tidak terlalu kesulitan untuk mengejar ikan betina. Tapi kita juga tetap memperhatikan volume dari air itu dengan ketinggiannya. Wadah yang bisa dipakai itu teman-teman bisa pakai akuarium. Kita biasanya pakai akuarium itu 30 dikali 20 dikali 20. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih low budget, bisa pakai box es krim yang isinya 8 liter. Bagus banget sih buat wadah pemijahan. Box es krim itu harganya 10.000 yang 8 liter. Jadi dengan 10.000 teman-teman bisa memelihara ikan gapi untuk dikawinkan. Bagaimana sih ciri-ciri ikan yang sudah hamil? Pertama yang paling kelihatan ya jelas pasti bentuk perutnya itu semakin lebar. Ini ikan kekenyangan apa hamil gitu loh. Teman-teman bisa lihat ikan itu dari sisi atas. Dari sisi atas itu perutnya kembung gitu. Nah itu tandanya dia kantong telurnya itu ya sudah mengisi dan mulai membesar. Terus juga dari depan itu juga kelihatan bulat gitu. Nah soalnya kalau dia cuman kekenyangan biasanya cuman melebar aja ke bawah tapi dia nggak ngembung. Terus juga ditandai dengan warna pekat pada sekitaran anal fin. Ikan albino itu biasanya warnanya merah. Kalau ikan non albino mata hitam biasanya ikannya hitam. Seperti video yang teman-teman tadi lihat itu udah kelihatan pekat banget. Sudah akan melahirkan dan terbukti memang kita tinggal 1 jam sudah keluar semua anaknya. Kemudian untuk ikan yang hamil tapi belum siap melahirkan itu ya dilihat bahwa dia sudah hitam pekat tapi masih agak kemerah-merahan coklat-coklat gitu, jadi nggak terlalu hitam pekat banget gitu. Ikan yang akan melahirkan juga biasanya di bagian anusnya tuh kayak ada lancip sedikit kayak mau keluar tapi masih ditahan gitu. Nah kalau sudah seperti itu ikan harus segera dipisahkan dari jantannya. Jantannya kan kejar-kejar terus, itu jantannya masih ngejar-ngejar terus, makanya harus segera kita pisahkan biar dia nggak stres. Ikan indukan betinanya kalau bisa itu diistirahatkan dulu 1 atau 2 hari agar dia tidak stres langsung dikejar-kejar oleh jantannya. 24 jam sudah kita pindahkan lagi ke jantannya. Pertama ikan gapi itu memang bisa menyimpan sperma jantan itu di dalam tubuhnya, tapi catatannya kalau memang pengen ikan gapi itu anak-anaknya bagus ya harus dicampur dengan jantannya lagi. Memang ada sperma yang bisa membuahi tapi tidak terbuahi dengan sempurna. Jadi hasilnya nanti yang keluar malah telur, tidak sempurna bentuk badan dari burayanya. Wadah yang ideal untuk ikan gapi, buraya. Kalau kita memilih wadah yang lebar tapi ketinggiannya itu minim. Nah yang kita pakai itu baskom yang kotak karena ikan gapi kan buraya itu banyak. Walaupun memang butuh oksigennya tidak sebanyak ikan dewasa. Kalau teman-teman punya banyak aerator untuk membuat aerasi, itu nggak masalah mau ditaruh tank yang agak tinggi gitu seperti akuarium, nggak masalah selama oksigennya itu tercukupi. Tapi kalau teman-teman nggak pakai aerator, salah satu caranya yaitu pemilihan wadah yang lebar tapi tidak terlalu tinggi. Menurut kita itu adalah salah satu yang terbaik. Ikan gapi tetap dapat leluasa berenang burayanya. Sewaktu-waktu kalau terjadi dia kekurangan oksigen, dia dapat berenang sampai ke atas untuk mengambil oksigen. Walaupun sebenarnya itu kondisi tidak bisa bertahan lama dan harus disifon dan harus dikasih air baru untuk meningkatkan kadar oksigennya. Tapi sih pengalaman kita, buraya gapi itu bisa bertahan dalam kondisi air yang tidak disifon. Kalau buraya sampai dia umur sebulan, ketika kita pisah jantan betina itu baru kita ganti airnya. Nah selama itu kita nggak ganti airnya dan itu sehat-sehat aja. Nah ini juga banyak beberapa kasus ya terjadi di beberapa breeder. Kita juga pernah merasakan waktu itu kita punya buraya blue topaz pas lahiran itu banyak banget. Itu lahiran pertama di farm kita. Itu sekitar 40-an anaknya. Tapi lama kelamaan mati. Akhirnya yang tersisa mungkin hanya 10 pasang, dan itu pun kondisinya juga nggak terlalu baik, form dorsal maupun ekornya
juga bentuk tulangnya. Karena waktu itu kita baru banget main, jadi kita cuma beli akuarium tingginya itu kalau nggak salah 36 atau 35 cm. Setelah kita cari-cari informasi, juga main ke YouTube-nya channel breeder lain, kita ketahui bahwa salah satu faktor buaya mati itu dia karena kekurangan oksigen, dan dia buaya itu kemampuan berenangnya terbatas untuk sampai ke atas, nggak bisa ambil oksigen, akhirnya dia mati. Untuk buaya kita itu kasih makan Polaret. Teman-teman bisa lihat juga kita di topik pertama ngopi sudah bikin video tentang pakan, silakan disamperin ke TKP untuk video tentang pakannya, di situ udah lengkap banget. Ikan gapi itu buaya yang baru keluar itu masih menyimpan cadangan makanan 2-3 hari. Kalau dikasih makan nanti malah nggak dimakan, daripada mengotori air ya lebih baik kita kasih di hari kedua atau hari ketiga dia lahir. Oke, ayo friends semuanya, mungkin itu yang bisa kita bahas di topik ngopi seri kedua tentang pemeliharaan ikan melahirkan dan burayanya. Silakan di like, di komen jika teman-teman ada kritik, saran maupun pertanyaan, dan juga di subscribe channel kita. Karena semakin banyak yang subscribe, nanti kita akan bikin giveaway. Giveaway-nya apa? Subscribe dulu. Kalau sudah 50 subscribersnya nanti kita bikin giveaway. See you on next video.